Sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Allah yang baik, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini ya Tuhan, kami hendak memulai aktivitas kami. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami mau membaca dan menghayati firman-Mu. Kiranya Tuhan kami boleh senantiasa menghidupi firman-Mu, menjadi pedoman pelita bagi kehidupan kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk memahaminya, begitu juga hamba-Mu yang hendak menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Rabu tanggal 23 April 2025, yaitu yang ditulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Demikian dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, jala ikon haholonganmu Jehovah, dewatam sian nasan roham dohot sian nasa teatem, dohot sian nasa gogom. Amang Inang dan teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih dalam suasana Paskah, suasana sukacita di mana kita diberitahu bahwa Tuhan Yesus Tuhan kita telah bangkit dari kematiannya dan mengalahkan maut sehingga kita dimenangkan menjadi manusia yang ditebus, yang memenangkan kuasa dosa. Dan Paskah juga boleh kita katakan menjadi puncak pembuktian kasih Allah kepada manusia. Kita tahu bahwasanya cinta yang sejati adalah cinta yang mau berkorban, cinta yang mengutamakan yang lain dibandingkan dirinya. Dan cinta itu adalah bukan hanya sebatas untayan kata-kata, melainkan harus mewujud dalam hal yang nyata dan bisa dilihat oleh mata. Tuhan Yesus telah menunjukkan itu semua bagi kita. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak melakukan kesalahan apapun, dia tanggung sesuatu yang semestinya kita tanggung, sehingga dengan itulah kita bisa diselamatkan. Oleh sebab itu, yang mau saya katakan adalah, jika kita telah menerima yang baik dari Allah, maka apa balasan kita? Kalau saya sudah mendapatkan kebaikan dari orang lain, apa yang seyogyanya saya lakukan? Tentu saya membalas kebaikannya sebagai respon saya. Begitu juga dengan Allah, sebab saya tahu bahwa Allah telah melakukan yang baik bagi saya, maka respon yang patut saya lakukan adalah mengasihi Allah juga. Dan itulah yang mau difirmankan Tuhan bagi kita pada hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apa tandanya bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati? Apa tandanya? Apa buktinya? Apa patokannya? Jelas Amang Inang, bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah, yang pertama, kita memuji dan memuliakan Dia melalui ibadah kita. Kita cek sejauh apa intensitas kita. Kita cek apakah selama ini kita sudah aktif beribadah atau belum. Kalau kita masih banyak bolongnya ibadah, maka tentu kita belum bisa membuktikan bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah, marilah kita lebih intens lagi, lebih aktif lagi, lebih semangat lagi
di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita adalah hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, apa kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Jawabannya jelas, itu ada di ke-10 hukum Tuhan yang tentunya sudah kita tahu dan kita hafal masing-masing. Mulai titah pertama sampai titahnya yang ke-10. Kita cek amang-inang, sudah sejauh apa kesungguhan hati kita melaksanakan ke-10 hukum Tuhan ini. Apakah 10 hukum ini lebih banyak yang kita lakukan atau lebih banyak kita melawannya? Kalau kita melihat bahwa hidup kita sejauh ini masih jauh dari kehendak Tuhan, marilah kita berbenah, marilah kita berubah, kita ikuti jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Paskah, kembali kita ke Paskah, Tuhan Yesus telah begitu amat baik kepada kita. Maka kita seyogyanya membalas kebaikan Tuhan itu. Kita bisa meresponnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka kita juga mengasihi Tuhan. Dan kalau kita jujur mengakui, yang mendasari penciptaan, yang mendasari kehidupan ini adalah kasih amang-inang. Kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Oleh sebab itu, yang mau kita lihat dan mau kita pelajari melalui firman ini adalah, lakukanlah apapun dalam hidupmu dengan penuh kasih. Kalau kamu bekerja, lakukanlah pekerjaanmu dengan kasih. Kalau kita menjadi orang tua yang mendidik anak-anak, didiklah anak-anakmu dengan penuh kasih. Kalau saat ini kita sedang ada dalam pergumulan, ingatlah bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Dia akan memampukan kita dan menolong kita melewati segala cobaan itu. Kasihnya lah yang memenangkan kita. Kasihnya lah yang menebus dosa-dosa kita. Nah, ada sebuah lirik lagu mengatakan begini: kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Sebagai manusia yang mengasihi, maka kita masih lembah lembut. Sebagai manusia yang mengasihi, maka kita wajib memaafkan. Oleh sebab itu, selamat menjadi agen kasih. Marilah menjadi berkat bagi dunia ini, sebab kita telah lebih dahulu mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal, kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah menyapa kami pada pagi ini, di mana Tuhan mengingatkan kami supaya kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Sebab kami tahu bahwa Tuhan juga mencintai kami. Tuhan juga mengasihi kami dengan totalitas, dengan kepenuhan. Sehingga tidak ada hidup kami yang kekurangan sesuatu apapun. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau mengasihi-Mu lebih sungguh-sungguh, hari demi hari, waktu demi waktu. Kalau belum ya Tuhan, kami mampu mengasihi Engkau. Kuatkanlah kami supaya melalui segenap langkah kaki kami mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kami hendak memulai aktivitas kami pada hari ini. Tuhanlah yang memberkati langkah kaki kami, supaya kami boleh mengerjakan segala pekerjaan kami dengan baik, dengan penuh cinta kasih, supaya melalui itu semua kasih Tuhan boleh semakin nyata di tengah-tengah dunia ini.
Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.